Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat dimanapun sahabat berada. Selamat siang. Ya, bertemu lagi ya bersama saya di channelnya Adi Sumarta, para sahabat. Baiklah para sahabat ya, pada saat sekarang ini kebun cabai saya telah panen ya sahabat ya. Tapi panennya itu tidak bisa matang, jadi kita hanya bisa panennya cabai hijau. Kenapa? Itu banyak faktor ya sahabat ya, banyak faktor yang mengakibatkan hal itu terjadi. Penyebabnya ya itu pasti oleh hama, oleh cuaca, dan oleh kelalaian. Nah, banyak itu faktornya. Ada 3 faktor yang akan saya sampaikan kenapa. Para sahabat yang berbahagia, eh, semoga sahabat masih dalam keadaan semangat ya sahabat ya, sehat semua, dan sahabat selalu dalam keadaan suka. Baiklah para sahabat, cabai saya busuk buah ya, itu terjadinya busuk buah itu karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ya, hama, cuaca, dan pengelolaan gitu. Jadi seharusnya di saat cabai saya ini di masa generatif ya, di masa vegetatif ya, itu perawatannya kemarin memang agak agak ada terlalaikan gitu. Perawatan yang pertama untuk keadaan kondisi daripada lahan saya waktu itu memang semak belukar, dan cuaca musim penghujan. Oke para sahabat ya, mari kita lihat keadaan daripada cabai saya sahabat. Ini kita diserang oleh jamur, aduh, jamur fusarium kita. Ini memang keadaan lahan seperti ini rawan air. Ini genangan air ya sahabat ya, di sini ya, di sini ini genangan air. Ini airnya nggak bisa keluar di sini sahabat. Setiap hujan ini genangan air. Masalahnya fusarium udah habis nih, sekitar sini sudah habis ya sahabat ya. Tapi sekarang cabenya sudah mulai matang ya sahabat ya. Nah, buahnya lebat ya sahabat ya. Nih sekarang cabai saya udah mulai matang ya. Tuh, kalau untuk itunya ya, cuman untuk lahannya sekarang udah mendingan ya sahabat, nggak kayak kemarin semak ya. Ini sudah agak ini, masih banyak kelalaian yang kita lakukan gitu. Banyak pekerjaan yang harus kita lakukan itu tidak kita lakukan, makanya seperti ini. Tapi lumayan sahabat, harga cabai pada saat sekarang ini di kampung saya ya, di daerah Kuantan Singingi ya, ini harganya sekarang mencapai 140.000. Wow, itu lumayan luar biasa. Harga cabai paling mahal selama hidup saya, paling mahal cabenya. Jadi para sahabat, ini kalau seandainya cabai ini berhasil sahabat ya, ini panennya luar biasa ini sahabat. Lumayan gila nih panennya sahabat ya. 4.000 batang kemarin saya tanam cabai ya sahabat ya. Tapi sebagian ada yang tidak terurus ya, karena kemarin ini memang ada kendala hari penghujan ya, makanya untuk pengendalian hama itu agak terlalu susah. Di sini memang lokasinya kurang pas sahabat ya. Kenapa kita dikelilingi oleh hutan ya, oleh kekayuan yang besar-besar ya, pohon-pohon ya sahabat tuh, pohon. Jadi hamanya itu gampang, susah untuk mengusir hama di sini ya sahabat ya. Ini saya melakukan penyepraian udah mungkin dalam seminggu ada 2 kali saya melakukan penyepraian, tapi itu tidak
mengurangi gitu, masih tetap mereka seperti ini. Kalau untuk pertumbuhan cabai saya ini udah lumayan bagus ya sahabat ya pada saat sekarang ini. Cuman untuk hama saya memang terkendala gitu. Ini 4.000 batang saya tanam cabai. Untuk panen cabai hijaunya saya 1 hari ya, 1 hari saya mendapatkan 40 kilo. Itu 1 hari saya panen setiap hari untuk cabai hijau ya sahabat ya. Untuk cabai hijau pada saat sekarang ini saya menjual kepada pedagang itu harganya 40.000 per kilogram. Jadi untuk kilogramnya tadi saya mungkin dapat, kalau satu karungnya itu 15 atau 13 kilo dikali 4 karung berarti sudah dekat 50 kilo per hari gitu saya panen cabai hijau ya. Jadi udah lumayan sahabat, lumayan saya mendapatkan hasil di sini. Sekarang ini cabai saya udah mulai ini ya, udah mulai masak ya, tapi busuk masih banyak sahabat. Ini masih banyak yang busuk ya sahabat ya. Ini saya melakukan pemanenan sudah selama 3 minggu. Nah 3 minggu harga cabai, kalau seandainya harga cabai pada saat sekarang ini 140.000, saya bisa panen cabai merahnya 100 kilo per minggu aja, saya udah lumayan sahabat. Tapi belum tercapai saya untuk mengejar yang cabai matangnya ya. Alhamdulillah saya dapat cabai hijaunya, pemasarannya nggak susah ya sahabatnya. Saya udah dapat dengan gampang saya ngejual cabai hijau, karena sekarang ini cabai hijau yang dicari orang di pasar ya sahabat ya. Untuk cabai merah itu nggak kebeli, harganya bener-bener melangit 140.000. Seandainya harga cabai sekarang ini anjlok, cabai hijau saya nggak bakalan kejual gitu. Ini karena cabai hijau sekarang ini lagi marak-maraknya di pasar ya sahabat ya. Jadi saya gampang untuk melakukan penjualan kepada para pedagang. Nah ini ya sahabat ya, mudah-mudahan sahabat cabai saya udah lancar ya. Ini kemarin 2 hari yang lalu siap saya spray ya sahabatnya. Sekarang udah lampak satu-satu matangnya ya, tapi busuknya masih banyak. Ini memang hamanya susah untuk kita kendalikan gitu para sahabat ya. Nah ini ya sahabat, nah, ini luas kebun saya ya sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa saya atasi ya sahabat ya. Sebenarnya untuk di cabai ini saya juga baru pemula ya sahabat ya. Jadi saya memang di dalam pengerjaannya waktu saya itu terlalu sempit ya sahabat ya. Jadi untuk pengendalian hamanya juga kemarin saya terlalaikan, makanya seperti ini kejadiannya sahabat ya. Untuk pertumbuhan cabai saya ini lumayan bagus sahabat ya, lumayan bagus untuk pertumbuhannya. Dan saya udah merasa sangat bersyukur sekali karena harga cabai hijau yang saya dapat itu lumayan harganya ya. Oke para sahabat ya, jadi kemarin di waktu musim penghujan ya sahabat ya, ini keadaannya sangat semak sekali ya. Gulma-gulmanya itu gampang numbuh. Kemudian untuk cara pembersihan parit bedengannya itu memang susah berair sahabat. Jadi memang kendalanya kemarin di situ ya. Sekarang udah musim panas ya sahabat ya, ini udah mulai bagus, tapi saya terus siram. Air pun menjadi kendala bagi saya pada saat sekarang ini karena sumber air di sini memang agak susah gitu. Nah sebagian daripada cabai saya itu memang banyak juga yang mati karena jamur ya, jamur fusarium ya sahabat ya, karena genangan air waktu itu tidak berhenti ya.
Nah sekarang seperti ini, sekarang udah musim pemanas para sahabat, udah musim udah agak kemarau ya sahabatnya. Ini udah kena ya, ini udah kena jamur ya sahabat ya. Ini udah kena jamur. Hari ini memang anggota saya lagi tidak melakukan pemanenan, itu karena anggota saya sekarang itu di kampung itu sedang ada pesta. Nah, makanya orang datang ke pesta dulu untuk masak-masak bersama gitu. Itu kegiatan daripada kinali desa saya ya. Jadi untuk pemanenan mungkin mereka panennya nanti sore. Nah itu memang ini yang terlihat kosong itu adalah pusatnya air ya kemarin ya sahabat ya. Jadi kosong. Untuk pengapuran kemarin saya udah pengapuran, untuk pengolahan tanah udah saya bagus-baguskan karena endapan air terlalu banyak, endapan air terlalu bertahan gitu, bertahan lama ya, jadi terlalu mengendap jadi mati nih. Ini di sini air nggak lama baru kering ya sahabat. Ini masih keadaan basah ya tanahnya sahabat ya. Kemarin pun ini kalau musim penghujan ya sahabatnya, musim penghujan ini sampai di batangnya, sampai di sini air sahabat nih, sampai di sini, maka dia mati ya sahabat ya, nggak kuat ya pohonnya tuh, kosong. Nah kalau yang sebelah yang ujung itu nggak ada yang kena ya sahabat ya, nggak ada yang kena Fusarium karena cepat kering. Nah itu kendalanya ya. Nah, dan untuk hama pada musim penghujan kemarin ya, keadaan kebun saya seperti ini ya sahabat ya, ya seperti yang kita lihat ya. Ini adalah kebun karet gitu, di sebelahnya ini kebun karet yang kondisinya juga semak, jadi hamanya susah untuk pergi gitu. Setelah kita semprot dia lari ke situ, nanti sebentar lagi dia pulang lagi ke cabai saya. Jadi saya memang untuk pengendalian hamanya itu memang terkendala gitu sahabat. Nah beko kak ya, yang ada yang mambi ada tiba lah. Nah 20 ah. Nah, oke ya sahabat ya. Nah ini kemarin saya melakukan ya oke ya sahabat ya, kemarin saya udah melakukan ini. Memang sebelah sini untuk pemberian daripada antrakolnya memang agak saya tinggikan sedikit ya sahabat ya, ya karena waktu kemarin ini nih agak ini hujan agak banyak gitu, tapi nggak pengaruh sahabat, nggak apa-apa kalau antrakol kita kasih banyak sedikit, kita putihkan sedikit daunnya itu tidak terlalu berpengaruh sahabat ya. Nah itu yang putih-putih tidak berpengaruh. Ini paritasnya AWAC ya sahabat ya, cabai saya. Jadi kalau untuk kondisi daripada lahan untuk berbudidaya cabai ini memang kondisi lahan kita sebenarnya harus betul-betul steril ya, steril dari gulma, harus betul-betul bersih gitu, karena kalau cabai ini benar-benar rawan akan hama ya. Dia tidak bisa menerima hama, apalagi ini sekarang yang busuk-busuk buah, itu lalat buah ya sahabat ya, bahwa lalat buah itu untuk pencegahannya memang agak susah ya sahabat ya, untuk lalat buah. Jadi untuk perangkap saya juga nggak pakai perangkap, sebenarnya kita harus pakai perangkap dari pertama dulu ya sahabat ya, tapi saya tidak lakukan. Nah banyak yang tidak bisa, sebenarnya banyak yang tidak bisa saya lakukan di dalam melaksanakan kegiatan untuk pencegahan daripada hama ini sahabat. Jadi seperti yang kita lihat ya sahabat ya, ini cabenya ya,
Kalau di sebelah sini ini memang tidak terlalu ini ya, tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati karena keadaan lahannya kering. Nah, ini ya sahabat ya. Nah, nanti sore nanti anggota saya baru mungkin panen nanti sore ya, setelah pulang dari masak-masak pesta. Mereka panen lagi agak-agak 3 karung ya, 3 karung ya, sekitar 45 kilo ya, 50 kilo kurang nanti. Itu biasanya setiap harinya ya bisa mereka melakukan sekitar 3 atau kalau setengah hari nanti 3 karung bisa mereka untuk panen. Nah ya sahabat ya, untuk seterusnya ini seharusnya kita melakukan penyemprotan. Ini penyemprotan atau penyepraian ini tidak akan pernah henti-hentinya kita lakukan ya sahabat ya, karena itu adalah hal yang sangat penting bagi cabai. Nah, pengobatan untuk pencegahan hama itu harus kita lakukan. Dan juga ini kemarin sudah saya melakukan pemupukan ya, saya memberi pupuk itu pupuk 16-16 dengan NPK grower ya sahabat ya. NPK grower itu fungsinya untuk buah, dan saya juga memakai Karate Plus Boroni. Ini 3 campuran untuk di masa pembuahan ya sahabat ya. Untuk pembesar buah saya pakai grower ya sahabat ya. Untuk memulihkan sel-sel yang rusak itu saya memakai Karate Plus Boroni. Dan untuk unsur hara lengkapnya yang harus kita sediakan ya, yang lengkapnya kita pakai 16-16-16 ya sahabat ya. Nah, makanya dia seperti ini. Jadi untuk pemupukan, untuk penyepraian, untuk pembersihan ini tidak akan pernah tidak bisa kita lalaikan. Itu adalah hal yang sangat terpenting di dalam pembudidayaan cabai merah ya. Mungkin di pembudidayaan yang lain-lain juga seperti itu ya sahabat ya, tapi sekarang ini kita membahas tentang cabai merah, maka itu tidak bisa kita lalaikan. Sempat lalai sedikit itu kita akan mengalami kerugian yang sangat besar gitu ya sahabat. Nah, ya sahabat ya. Nah, inilah keadaan daripada kebun cabai saya pada saat sekarang ini yang telah panen, tapi panennya baru panen hijau. Dalam keadaan cabai yang harganya melangit seperti sekarang ini ya, saya nggak merasa rugi ya. Cabai hijau harganya ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu harganya 30.000 sampai dengan 40.000 rupiah per kilogramnya, itu dijual kepada para pedagang. Untuk para ibu-ibu yang ada di sekitar kampung ini saya juga jualnya segitu ya sahabat ya, karena ibu-ibu itu kadang-kadang dia datang ke kebun, kadang-kadang dia datang ke rumah untuk membeli cabai gitu sahabat. Nah, jadi kalau bagi para sahabat ya yang baru permula melakukan kegiatan berbudidaya cabai merah ya sahabat, harus mempelajari, harus tahu dulu gitu, sekurang-kurangnya harus tahu dasar-dasarnya ya gitu ya sahabat ya. Untuk pengelolaan tanah itu sangat penting sekali ya, untuk pemberian pupuk itu sangat penting sekali, apalagi kalau di saat kita melakukan ya pengelolaan tanah, itu betul-betul tanah itu kita maksimalkan dulu gitu, kita amankan dulu dari berbagai jamur ya sahabat ya, karena itu akan menyerang nanti daripada tanaman-tanaman kita ya, seperti pengelolaan tanah, pembajakan tanah dengan pendiaman. Harus setelah kita lakukan pencangkulan ya, itu harus kita diamkan dulu, kita netralkan dulu, kemudian setelah itu kita memberikan pengapuran ya. Pengapuran itu sangat penting sekali ya sahabat ya, jangan dilalaikan untuk pengapuran.
Kemudian untuk pemberian pupuk dasar juga kita perhatikan pupuk-pupuk apa yang harus kita lakukan di dalam memberikan pemberian pupuk dasar. Itu sangat penting sekali sahabat. Jadi bagi para pemula, cobalah bagi sahabat-sahabat untuk sedikit memahami dulu ilmunya gitu, jangan langsung terobos ya, harus dipelajari betul-betul. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat penting ya. Nanti untuk setelah itu pengelolaan tanah ada lagi yang harus kita pelajari seperti memberikan insek dan memberikan apa namanya inseksida dengan pemberian pupuk-pupuk yang lain ya sahabat ya. Ya itu harus betul-betul kita perhatikan ya. Di masa vegetatif kita harus melakukan pupuknya ya gitu. Pupuk apa yang harus kita lakukan untuk di masa vegetatif, dan untuk di masa generatif pupuk apa yang akan kita lakukan ya. Untuk fungisidanya, untuk inseksidanya juga itu harus kita pelajari, karena itu adalah hal yang sangat penting kita ketahui untuk pengendalian hama, untuk pengendalian jamur atau penyakit-penyakit lainnya. Itu betul-betul kita harus pahami gitu kalau kita ingin berbudidaya cabai merah, karena cabai merah ini sangat rawan sekali para sahabat ya, sangat rawan sekali, dan itu membutuhkan modal, juga membutuhkan modal yang sangat besar. Makanya kita harus hati-hati di dalam pengelolaannya gitu. Salah sedikit kita mengalami kerugian yang sangat besar ya sahabat ya. Jadi untuk saya sendiri, saya ini juga masih pemula ya Pak sahabat ya, masih pemula di dalam berbudidaya cabai merah. Jadi kemarin saya udah upload video tentang penyepraian ya. Penyepraian sudah saya upload. Untuk pemupukan saya memang tidak upload ya sahabat ya, cuman yang saya berikan untuk pupuk dasarnya itu saya memang mewajibkan pengapuran terhadap tanah ya. Sebelum mulsanya dipasang itu saya melakukan pengapuran dengan pemberian pupuk dasar gitu. Jadi pupuk dasar kemarin yang saya berikan ini adalah pupuk SS ya sahabat ya. Itu untuk perangsang akar dulu saya berikan, kemudian saya campur sedikit dengan 16 ya, sedikit ya sahabat. Cuman kemarin banyak ininya. Untuk pupuk kohenya ya, kotoran hewannya, itu saya berikan pupuk kotoran hewan ayam ya, kotoran ayam yang betul-betul sudah mati gitu. Memang tidak saya fermentasikan, tapi memang udah betul-betul bisa dimanfaatkan gitu, udah harus betul-betul kering. Kotoran ayamnya itu memang itu harus kita perhatikan, kalau tidak ya nanti cabai kita mengalami kegagalan akibat jamur ya, seperti yang saya lihatkan tadi. Itu memang di situ sumber air ya kemarin ya sahabat ya. Itu batangnya kalau hujan yang agak lebat itu batangnya memang sampai tergenang oleh air, makanya dia mati ya sahabat ya. Jadi lokasi juga perlu kita kaji ya sahabat ya. Kalau memang keadaan tanahnya rendah ya, bedengannya harus betul-betul kita tinggikan ya sahabat ya. Nah ini adalah pengalaman pahit juga buat saya, yang harus saya jadikan sebagai pedoman ya, yang harus saya pelajari. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat berharga ya buat saya sahabat ya. Kemarin ini saya melakukan tumpang sari ya sahabat ya. Kemarin ada video saya yang sebelumnya itu adalah cabai ya, kebun bawang terendam air. Itu ini kemarin bekas terendam air besar sahabat ya. Ini kemarin sempat air besar ya menggenangi, yang menggenangi bedengan itu lebih kurang 10 jam kemarin di sini. Jadi di saat bawang saya mau panen itu direndam oleh air gitu. Ada videonya, nanti sahabat silakan aja nanti lihat videonya ya sahabat ya.
Jadi untuk besok saya akan mengupload anggota saya sedang panen, nanti saya upload ya sahabat ya. Nanti akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat. Nah, mungkin hanya ini dulu ya yang sahabat dapat lihat daripada keadaan kebun saya ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan kepada sahabat-sahabat bermanfaat banyak bagi sahabat hendaknya ya sahabat ya. Nah, ini adalah contoh dari pada kebun yang kurang terawat gitu. Makanya harus dirawat. Nah, ya sahabat ya, kalau cabai saya ini betul-betul dirawat kemarin sahabat, ini waduh, harga cabai sekarang yang melangit. Memang sangat besar keuntungan yang saya dapat. Tapi lumayan saya dapat harga cabai hijau yang begitu bagus ya sahabat ya. Lumayan, saya udah untuk modal saya udah kembali, dan untuk seterusnya mudah-mudahan besok untuk hama dan untuk jamur itu mudah-mudahan dapat saya kendalikan sahabat ya. Oke para sahabat, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah penyampaian saya mohon dimaafkan ya sahabat ya. Kalau memang ada ilmu yang bermanfaat, semoga itu semua dapat bermanfaat juga buat sahabat-sahabat yang pemula gitu. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.